semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ulum dengan NIM 2321802118 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Peri Jahat dan Putri Tidur untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan berbicara dengan cara mendongeng. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini nama aku Ulum akan membawakan dongeng yang berjudul Putri Tidur dan Peri Jahat. Nah, di sini ada yang udah tahu belum ceritanya? Nah, tokohnya itu ada Peri Jahat, terus ada Raja, ada Princess Aurora, terus ada Pangeran, sama yang terakhir itu Ratu. Nah, jadi ceritanya pada zaman dahulu di sebuah kerajaan itu, di kerajaan yang bahagia, hidup seorang raja dan ratu. Raja dan ratu memiliki keinginan untuk memiliki seorang putri. Tidak lama kemudian, setelah beberapa tahun kemudian lahirlah Princess Aurora. Karena keinginan raja dan ratu ini sudah terpenuhi, raja dan ratu berkeinginan untuk mengadakan pesta untuk atas kelahiran Princess Aurora ini. Jadi raja ingin mengundang seluruh masyarakat kerajaan serta peri-peri yang ada di hutan misteri. Nah, di sini raja ini mengundang semuanya datang ke istana. Ketika di istana, banyak sekali orang-orang yang memberikan hadiah ataupun ucapan kepada Princess Aurora, terutama berbagai macam ucapan maupun hadiah dari peri-peri baik. Nah, ada yang memberikan peri baik, ada yang memberikan tentang supaya Princess Aurora hidupnya selalu bahagia, abadi, dan dia memiliki kecantikan. Tidak lama kemudian, istana penuh dengan asap hijau, dan itu ternyata asap yang datang itu dari peri jahat yang tiba-tiba muncul di dalam istana. Dia ingin memberikan menanyakan kepada raja, kenapa peri jahat ini tidak diundang oleh raja untuk datang ke pestanya Princess Aurora. Karena hal itu, peri jahat merasa dia tidak diundang, jadi dia ingin memberikan kutukan kepada Princess Aurora supaya dia ketika berusia 16 tahun nanti, saat ulang tahunnya sebelum matahari terbenam, dia akan tertusuk jarum kemudian meninggal. Mendengar hal tersebut, raja sangat marah kepada peri jahat. Kemudian dia mengatakan kepada peri jahat supaya tidak memberikan memberikan kutukan kepada Princess Aurora, seperti itu. Jadi di situ masih ada peri baik yang belum memberikan hadiah kepada Princess Aurora. Kemudian Princess Aurora diberikan hadiah oleh peri baik supaya dia tidak meninggal ketika tertusuk jarum, akan tetapi dia akan tidur selamanya sampai dia menemukan cinta yang sejatinya nanti ketika berusia 18 tahun, seperti itu. Kemudian karena mendengar tadi kutukan dari peri jahat ini, raja memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk mengumpulkan jarum-jarum dan juga hal yang tajam di depan istana untuk kemudian dibakar, supaya ketika nanti waktu Princess Aurora berusia 16 tahun tidak terjadi hal yang tadi diberikan kutukan oleh peri jahat. Setelah itu berjalan 16 tahun kemudian,
Princess Aurora tumbuh menjadi seseorang wanita yang sangat cantik dan juga dia memiliki kulit yang putih. Saat berulang tahun ke-16 tahun, ayahnya mengurung Princess Aurora di dalam sebuah ruangan supaya Princess Aurora ini tidak tertusuk jarum ataupun benda-benda tajam yang tadi sudah diberikan kutukan oleh peri jahat. Princess Aurora dikurung di dalam kamar oleh ayah dan ibunya. Kemudian dari dalam kamar tersebut dia melihat tiba-tiba di dalam kamarnya ada cahaya yang membentuk sebuah ruangan. Kemudian Princess Aurora ini masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia masuk, kemudian dia membuka pintu yang tadi tiba-tiba muncul di kamarnya. Kemudian dia mendekati sebuah mesin jahit. Tidak lama kemudian setelah dia memegang mesin jahit, ternyata dia tertusuk tangannya. Kemudian dia tertidur. Bahkan ternyata di dalam situ juga ada perempuan. Ternyata perempuan itu adalah peri jahat yang menyamar sebagai perempuan tadi di depan mesin jahit. Setelah Princess Aurora ini tertidur, kerajaan itu dibantu oleh peri baik untuk kerajaannya itu, kepada seluruh anggota kerajaannya itu juga ikut tertidur. Tertidur selama 100 tahun lamanya. Terus setelah tertidur itu yang lama itu, kemudian datanglah seorang pangeran. Pangeran ini sendiri dia melihat bahwa kerajaan ini sangat tertutupi oleh semak belukar yang tinggi sehingga menutupi kerajaannya tersebut. Kemudian dia bertanya-tanya, kenapa kok kerajaan sebagus ini bisa ditutupi oleh semak belukar yang sangat banyak. Kemudian waktu dia berjalan bersama prajuritnya itu juga membersihkan semak-semak belukar yang menghalangi jalan pangeran ini untuk masuk ke dalam kerajaan. Kemudian dia saat datang ke dalam kerajaan, dia melihat kenapa banyak sekali warga kerajaan yang tertidur, bahkan raja dan ratu pun tertidur di singgasananya. Kemudian dia memasuki ke dalam sebuah ruangan. Ketika memasuki ke dalam sebuah ruangan, dia melihat seorang putri, yaitu Princess Aurora sendiri itu tertidur. Karena ceritanya ini, yang Princess Aurora tertidur ini sudah cukup familiar bagi pangeran, karena pangeran juga mendapatkan banyak sekali cerita bahwa ada seorang putri yang tertidur di dalam sebuah kerajaan hingga lama sekali. Kemudian dia memasuki ke dalam sebuah ruangan. Waktu dibuka ternyata di dalamnya ada Princess Aurora yang sedang tertidur pulas tadi selama 100 tahun. Kemudian pangeran ini kaget. Wah, ternyata ada seorang putri di dalam sini. Kemudian karena berdasarkan cerita yang dia tahu, dia melihat seorang putri ini diberitahu oleh prajuritnya untuk mencium Princess Aurora supaya Princess Aurora ini bisa bangun. Kemudian saat pangeran membuka pintu, dia langsung mencium Princess Aurora. Lalu tidak lama kemudian Princess Aurora bangun dari tidur pulasnya yang selama 100 tahun tadi. Kemudian Princess Aurora dan pangeran ini setelah sadar tadi kan, semua warga kerajaan termasuk raja dan ratu itu juga ikut sadar. Kemudian mereka bangun dan melihat pangeran dan princess ini dari dalam sebuah ruangan yang sama, karena tadi pangeran sudah membantu princess. Kemudian raja dan ratu berkeinginan untuk bagaimana kalau misal pangeran menikah saja dengan Princess Aurora, karena sudah membantu Princess Aurora tadi. Karena pangeran ini merupakan cinta sejati dari Princess Aurora. Kemudian tidak lama kemudian raja dan ratu memerintahkan kepada pangeran dan juga princess untuk segera menikah. Setelah itu mereka menikah dan menjadi hidup bahagia. Dan sekian jadi pesan dari dongeng ini, kita harus menjadi seseorang yang
berani, dan juga kita harus memiliki rasa cinta, tidak selalu kepada pasangan, tetapi kita juga harus cinta kepada sesama manusia. Betul sekali. Jadi kita juga tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf ya.